Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Basic Service Set atau BSS dan Independent Basic Service Set atau IBSS pada jaringan wireless. Kedua istilah ini merupakan bagian penting dalam komunikasi jaringan nirkabel karena menjelaskan bagaimana perangkat saling terhubung dalam suatu jaringan Wi-Fi. Basic Service Set atau BSS adalah bentuk dasar dari jaringan wireless yang menggunakan akses point memiliki fungsi sebagai pengatur lalu lintas data dalam jaringan. Jadi, ketika satu perangkat mengirim data ke perangkat lain, data tersebut akan melewati akses point terlebih dahulu. Karena menggunakan pusat penghubung, jaringan BSS biasanya lebih stabil dan lebih mudah dikelola. Contoh penggunaan BSS dapat kita temukan pada jaringan Wi-Fi di rumah, sekolah, kampus, kantor, maupun tempat umum seperti kafe dan bandara. Ketika kita menghubungkan smartphone ke Wi-Fi, maka sebenarnya kita sedang menggunakan sistem Basic Service Set. Sebagai pusat komunikasi dalam sistem ini, semua perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer harus terhubung terlebih dahulu ke akses point agar dapat saling bertukar data maupun mengakses internet. Akses point memiliki fungsi sebagai pengatur lalu lintas data dalam jaringan. Jadi, ketika satu perangkat mengirim data ke perangkat lain, data tersebut akan melewati akses point terlebih dahulu. Karena menggunakan pusat penghubung, jaringan BSS biasanya lebih stabil dan lebih mudah dikelola. Contoh penggunaan BSS dapat kita temukan pada jaringan Wi-Fi di rumah, di sekolah, kampus, kantor, maupun tempat umum seperti kafe dan bandara. Ketika kita menghubungkan smartphone ke Wi-Fi, maka sebenarnya kita sedang menggunakan sistem Basic Service Set. BSS memiliki beberapa kelebihan, salah satunya yaitu jangkauan jaringan yang lebih luas karena akses point mampu menyebarkan sinyal secara lebih stabil. Selain itu, keamanan jaringan juga lebih mudah diatur karena pengaturan dilakukan melalui akses point. Namun, jaringan BSS juga memiliki kekurangan, yaitu sangat bergantung pada akses point. Jika akses point mengalami gangguan atau mati, maka seluruh jaringan juga akan terganggu. Sedangkan Independent Basic Service Set atau IBSS merupakan jaringan wireless tanpa menggunakan akses point. Sistem ini lebih dikenal sebagai jaringan ad hoc. Dalam jaringan IBSS, setiap perangkat dapat langsung saling terhubung tanpa melalui perangkat pusat. Pada jaringan ini, fungsi beberapa perangkat memiliki fungsi yang sama. Setiap perangkat dapat menjadi pengirim maupun penerima data. Karena tidak memerlukan akses point, jaringan IBSS lebih mudah dibentuk dan cocok digunakan untuk kebutuhan sementara. Contoh penggunaan IBSS yaitu ketika dua laptop saling terhubung secara langsung menggunakan fitur wireless untuk berbagi file atau bermain game multiplayer tanpa internet. IBSS memiliki beberapa kelebihan seperti instalasi yang lebih sederhana, biaya yang lebih murah, dan tidak membutuhkan perangkat tambahan seperti router atau access point. Selain itu, jaringan ini sangat berguna pada kondisi darurat ketika infrastruktur jaringan tidak tersedia. Walaupun begitu, IBSS juga memiliki beberapa kekurangan, salah satunya yaitu jangkauan jaringan yang terbatas. Selain itu, keamanan jaringan lebih rendah dibanding BSS dan kualitas koneksi dapat menurun jika jumlah perangkat terlalu banyak. Perbedaan utama antara BSS dan IBSS terletak pada penggunaan akses point. BSS menggunakan akses point sebagai pusat jaringan, sedangkan IBSS tidak menggunakan akses point dan perangkat saling terhubung secara langsung. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial setting access point atau AP. Access point merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menyebarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat lain seperti laptop dan smartphone dapat terhubung ke internet secara nirkabel. Langkah 1, diagram topologi. Pada gambar pertama, terlihat diagram topologi jaringan. Di sini, modem terhubung ke access point, kemudian access point menyebarkan sinyal ke Wi-Fi ke beberapa
perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer. Jadi, fungsi utama access point adalah sebagai penghubung perangkat nirkabel ke jaringan internet. Langkah kedua, yaitu hubungkan perangkat. Selanjutnya, access point dihubungkan ke laptop atau komputer menggunakan kabel LAN. Kabel LAN digunakan agar kita bisa masuk ke pengaturan access point. Setelah kabel terpasang, pastikan access point sudah menyala dan terhubung dengan baik. Langkah ketiga yaitu buka halaman pengaturan. Kemudian, buka browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Setelah itu, ketik alamat IP default access point, misalnya 192.168.1.1 pada address bar. Lalu akan muncul halaman login. Masukkan username dan password default access point. Biasanya, username dan password terdapat pada bagian belakang perangkat atau buku panduan. Langkah 4 yaitu halaman status. Jika login berhasil, maka akan muncul halaman dashboard atau halaman status access point. Pada halaman ini, kita bisa melihat informasi perangkat seperti alamat IP, model router, status jaringan, dan pengaturan lainnya. Langkah kelima, pengaturan wireless. Selanjutnya, masuk ke menu wireless settings untuk mengatur nama Wi-Fi atau SSID. SSID adalah nama jaringan Wi-Fi yang nanti muncul pada smartphone atau laptop pengguna. Pada bagian ini, kita juga bisa mengatur channel jaringan agar sinyal lebih stabil. Langkah keenam yaitu pengaturan keamanan. Kemudian masuk ke menu wireless security untuk mengatur keamanan jaringan. Pilih keamanan WPA2 atau WPA3 agar jaringan lebih aman. Setelah itu, buat password Wi-Fi yang kuat supaya jaringan tidak mudah digunakan oleh orang lain tanpa izin. Langkah 7 yaitu simpan dan restart. Setelah semua pengaturan selesai, klik tombol Save atau Apply untuk menyimpan konfigurasi. Kemudian, restart access point agar semua pengaturan dapat diterapkan dengan baik. Langkah ke-8 yaitu perangkat terhubung. Jika access point sudah aktif kembali, maka perangkat seperti smartphone dapat mencari nama Wi-Fi yang telah dibuat. Masukkan password Wi-Fi lalu perangkat akan terhubung ke jaringan internet. Sekian penjelasan materi kedua dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.